Di labuan itu sak menika niku kan kefahaman masyarakat itu hormat karo leluhur niku ijine digawe apik-apikan. Terus enten sing pun paham terus disiasati kijine model gun sirah tok kotak terus enten ada kembang. Nah ini mbak dikicing apa mboten niki mengki ucapan kalih Zaid ingkang terlambat dugi ke masjid pedal tarweh dari sholat isya, padahal dia kan belum melaksanakan sholat isya ini mau melanjutkan tarweh karena mau boten diwalik sholat isya bukan tarweh. Salat itu sholat raweh itu setelah sholat isya. Nanti sholat ba'diyah, padha kali sholat ba'diyah. Karena itu termasuk menjumlati sholat rawatib, tapi rawatib Ramadan. Ini padha kali witir barang ngoten nika. Iki syaratnya kerja sholat isya. Yang berarti ketika belum sholat isya, mboten sah. Salah satu shafidul waktu, maksudnya sholat isya shafidul waktu. Kalau di situ qobla apa itu jenenge qobla isya, sadurunge sholat isya kemarin ngono terus gawe sholat raweh iki padha karo sholat ba'diyah. Sadurunge sholat fardu belum masuk waktunya. Karena belum masuk waktunya, kalau dia itu sengaja dan tahu, ya haram, ya dosa, karena mentala itu bidin. Tapi kalau dia tidak tahu, wong bodoh, sholat dan mutlakon akan menjadi sholat sunat mutlak. Di setiap sholat ibadah-ibadah yang kita tidak tahu kalau itu tidak boleh, tapi kita melaksanakan itu dari sholat sunat mutlak. Itu sami kali wong haid gak boleh kodok. Ketika kodok bagaimana? Tidak tahu. Itu dari sholat sunat mutlak. Seperti hanya kita sholat zuhur sholatnya sudah masuk waktu. Nah, ketika sholat subuh niku wau, sholat zuhur niku wau syaratnya masuk waktu. Kalau memang kita sholat subuh, sholat zuhur sabtu masuk waktu dengan sengaja juga sah. Karena sholat qoblatul waktu. Kalau kita tidak sengaja dikira sudah masuk zuhur, ternyata belum masuk zuhur. Nah ini bagaimana? Niki jadi sholat sunat mutlak, ora apa-apa. Makanya seperti di dalam mazhab kita, sholat raweh launawa arba'an bitaslimatin wahidin binyati taraweh lam tasihah. Sholat taraweh petang rakaat sak salaman diniati taraweh tidak sah. Karena memang wujudnya sholat taraweh itu 2 rakaat. Karena tidak dari Rasul tapi dari Sidina Umar. Tapi kita nggak usah menyalahkan mereka yang sholat 4 rakaat dengan 1 kali salaman itu gak ngerti kalau gak boleh. Kalau gak ngerti ya ini pun tetap jadi sholat sunat mutlak. Gak masalah, murah roh ya. Lajeng untuk hari ini untuk sholat ini jadi kalau dia itu sholat sengaja karena niku salate
harus setelahnya waktu isya. Itu sholat sendiri tidak bisa dikatakan sholat isya, tapi syaratnya itu memang sudah melakukan sholat isya, bukan masuk isya. Bahkan mari maghrib pun boleh sholat raweh. Bagi orang yang sholat sunat, sholat maghrib dengan jamak takdim, seperti witir, panjenengan mari maghrib belum masuk isya wis witir, ora apa-apa. Ketika sholat isya dijamak ditakdim, kan yang penting ini wis mari sholat isya. Saged paham ya? Wis. Niku pun watan sampeyan anone ibarate bahwa sholat raweh niku harus setelahnya sholat isya. Lek durung sholat isya tidak sah. Seperti witir niku nggih ngoten, harus setelahnya sholat isya walau ba'dal maghrib. Walau ba'dal maghrib. Sekalipun toh teng niku sakwise salat maghrib yakni karena maksudnya pada maghrib walaupun maghrib niku artinya karena dia jamak takdim. Karena yang penting baca sholatil isya. Kedua untuk kijing ini masih ada khilafiyah di antara ulama. Kalau untuk pertanyaan kijingnya dulu, secara rumusannya menurut pendapat khilafiyah ulama, menurut pendapat yang muktamad Ibnu Hajar diharamkan membangun di kuburan umum baik orang soleh atau bukan. Tapi ada pendapat yang memperbolehkan membangun di kuburan untuk ulama soleh yang mazur alaihim untuk ziarah karena sama-sama tujuannya untuk kemaslahatan amah. Perlu kita ketahui bahwa larangan untuk bangun kuburan itu sakjane bukan karena kuburannya, bukan membangunnya enggak. Larangannya itu karena tazyik, yaitu mempersempit pada orang-orang generasi yang seterusnya, regenerasi, yang itu memang bukan hak kita, bukan milik kita, milik dewi terserah. Jadi urusan ini bukan masalah kuburan kita itu bukan masalah kuburan, tapi karena kita yaitu menggunakan haknya orang lain yang semestinya harus dikodril hajat. Makanya karena dikodril hajat, kalau hajatnya kita niku sampai berapa tahun niku wis bosok, yo nggak boleh kita teruskan, gantian. Ya gantian dibongkar. Lah memang kalau memang kita bangun yang nanti berapa tahun kita bongkar gak masalah. Karena seperti wonten Mekah, ini mesti bangunan kabeh kuburan karena memang tanahnya nggak bisa digali banyak batu. Bangunan kabeh cuma diledakkan nanti berapa tahun diambil, gak masalah semacam itu. Dari awal sudah dibangun kabeh di Mekah di bin kabeh Dados tunggal. Boten tunggal. Ya satu-satu. Nah, tapi pun wonten anu niku pun bangunan anu ngoten niku pun batu niku pun. Nah, tapi itu nanti berapa tahun kira-kira sudah waktunya busuk diambil. Ya gak apa-apa toh macam itu. Nah, tapi di daerah kita apa mungkin semacam itu. Nah, makanya tidak boleh. Ini dikarenakan penggunaan barangnya orang lain yang tidak mobil hajat. Kalau nanti seperti apa itu namanya hanya wadahnya kembang, itu kan itu bisa dihilangkan, tak masalah. Itu permasalahan yang makan. Itu loh ilati.
Di sini bagaimana yang disampaikan oleh Jabir, nah Rasulullah ayyub jasasal qabru wa ayyub bena alaihi wa ayyub ada wa ayyub tafa alaihi wa ayyub doa. Qala Hasanun sahihun wa sawa'un bil bina al kubah am ghairuha wa sawa'un bil maktub ismu sahibihi am ghairuhu fi lauhin inda ra'sihi am fi ghairihi. Qala fil majhul kama yukrahu iki makruh al bina alaihi yukrahu bina'u fa fi riwayatin sahihatin naha ayyubna al qabubal yudamu fi makbaratil musabbalah. Hati nulisi niku makruh, lungguh ya makruh dan seterusnya. Niku lek apa itu namanya nglungguhi barang itu makruh. Cuman untuk bangunan itu ya makruh. Namun wajib dihilangna ketika di dalam musabbalah. Mane lek kepengin dianu di kuburan dhewe ngoten mawon. Gawe dhewe ya bikin rumah dua, yang satu untuk persiapan hidup dan kedua persiapan mati. Nah, seperti Pak Harto, karena kan wis gawe to menyang ini kok. Masyarakat fil majmu' wa ghairu bi takrimil bina fiha ay musabbalah. Di Imam Nawawi menjelaskan dengan tasrih syarah fil majmu' wa ghairihi bi tahrimil bina fiha ay musabbalah. Wa fi kalam musannaf kasih syarat ilahi. Dalam kalam musannaf ada isyarat memang enggak boleh. Qala adroi wa yaqubu ilhaqul mawad bil musabbalah. Malah cara adroi bukan musabbalah tapi ya tempat umum. Mawati masih tempat umum itu juga sama. Li'anna fihi tadhiqan 'alal muslimin bima la maslahata, yaitu mempersempit haknya orang lain yang tidak ada maslahah wala ghorodo. Bima la maslahata wala ghorodun syar'iyyun fihi, dan tidak ada tujuan syariat. Fatawi Ibnu Hajar mengatakan wa ma qaulukum fasaqallahu fi muddatikum wa ada alaina min barakatikum fi qauli syaikhaini fil janais yukrau al bina al qabri wa qala fil wasiat tajuzu al wasiat li imarati kuburil ulama was sholihin lima fi dzalika min al ihya bi ziarah wa tabarruk biha. Jadi pendapat Imam Nawawi piyambak kalau di dalam bab janais mengatakan makruh bangun di atas kuburan. Tapi Imam Nawawi dan Imam Rafi dalam kitab wasiat mengatakan boleh wasiat untuk meramaikan kuburannya ulama dan sholihin. Kenapa? Karena untuk ziarah dan tabarruk. Hal hadza tanaqudun. Apakah pendapat Imam Nawawi dalam kitab bab janais dan bab wasiat ini bertentangan? Dalam bab jenazah melarang, dalam bab wasiat kok memperbolehkan. Ma'ilmi itu mana wasiat latan hudu bil makruh, padahal kan Anda tahu wasiat itu dengan makruh tidak boleh. Fa in kuntum buat tanakut sama rojeh, kalau panjenengan pendapat ini ku tanakut sing rojeh sing pundi, apa sing enggak boleh apa sing boleh. Fa in kuntum la sama jamu, niku enggak tanakut, bagaimana cara mengkabulasikan bainal kalama ini diantara dua kalam. Fa'aja bibali al-mangkul al-mutamad kanya jazama bi an-Nawawi fi syarhil muhadzab. Jadi Imam Ibnu Hajar mengatakan al-mangkul al-mutamad kama jazama bi an-Nawawi fi syarhil muhadzab hurmatul bina fil maktaroh al-musabbalah. Haram bangun dalam kuburan yang musabbal. Fa'in bunia fiha budima. Tapi pemerintah tidak boleh pribadi, karena pribadi nanti gelut nih. Nah, kalau nanti itu dibangun harus dibongkar. Wala farqa fi dzalika baina quburi syarikin wa ulama wa ghairihim. Wah ini malah pun gak karuan nih pun sekene bedane ulama karo ora. Wa ghairihim. Wa ma fil khatim mimma yukhalifu dzalik dhaifun. Ada pendapat dalam kitab Khatim Ibnu Rifai yang mengatakan boleh, tapi kalau dhaif la yutafatu ilaihi.
Kenapa? Wakam angkarul ulama ala bani kubatil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ghairiha. Sekarang jajal berapa saja ulama yang tidak sepakat, yang ingkar atas kubah di makamnya Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Wakafa bitasliki begitu bim ingkaron. Dengan ingkarnya mereka itu sudah bisa digunakan di hukum tidak boleh. Bayangkan kesolehannya Imam Syafi'i bagaimana, kan semuanya kita tahu. Itu saja masih banyak ulama yang ingkar. Mereka niku di musabbalah. Wal murad bin musabbalah kama qala Asnawi wa ghairi alati itaja ahli barat adafnu biha. Yaitu yang dibiasakan oleh ahli barat untuk memakamkan di sana. Amal mauqufah wal mamlukah bi ghairi izni malikiyah fa yahrumu al bina fihima. Kalau sudah tidak diwakafkan, memang diwakafkan untuk pemakaman atau miliknya orang lain. Apalagi wakafan yang tidak boleh, memang tidak boleh, dilarang. Itu sudah fa yahrumu al bina fima mutlaqan qat'an. Tadi apalagi kan disediakan oleh pemerintah atau wakilnya tidak boleh, tidak boleh. Udah uang sama nih. Tak wakafan, itu wakif itu sih nganyaran nggak boleh ya nggak boleh. Kalau kamu nggak setuju ya jangan di situ, kamu nggak boleh ikut miliki kok. Karena semuanya terserah yang wakaf. Kalau dari pemerintah ya terserah ya wakaf, aku penyediaan dari pemerintah. Jadi kesimpulannya ini permasalahannya penggunaan pemilikan orang lain. Kalau di situ bukan wakafan, bukan pemilik, tapi musabbalah untuk kuburan, itu tidak boleh. Tapi masih khilaf karena memang belum belum jelas larangannya. Tapi kalau wakafan dan oleh wakifnya memang diperuntukkan untuk kubur, nggak boleh. Atau di situ miliknya pemerintah yang sudah jelas dilarang oleh pemerintah. Kalau pemerintah boleh ya nggak masalah, nggak boleh. Qat'an. Idza takarrar dzalik fal makbar allati takarrar sa'il yaqum al bina biha wa yudamu mabniya biha wa in kana ala sholikin aw alimin fa tamid dzalik wala tahtaru bima yukhalifu. Ibnu Hajar sampai ngoten. Kalau sudah seperti itu makbar yang dituturkan oleh sa'il haram, harus dibongkar. Wa in kana ala sholikin aw alimin. Kan musabbarah itu tidak beda. Atau wakafan yang dilarang baik itu dari orang soleh atau tidak ya tetap tak boleh. Makanya ya jangan disertakan di situ. Makanya hak fitune sing duwe. Hak fitune sing duwe. Iki urusannya bukan masalah mayatnya ndak, bukan masalah binaknya ndak, tapi penggunaan barangnya orang lain itu. Kalau musabbarah memang ditujukan untuk gentenan. Kalau sampai gunakan untuk itu berarti nggak boleh. Aku melanggar dari persyaratan yang menyediakan. Itu permasalahan yang ngoten. Jadi ini urusan hakul adami. Saya paham ya. Jadi duduk masalah urusan bangunannya tidak. Bangunan ini terserahlah kamu jadikan apa, asalkan boleh oleh pemilik tanah. Ada yang ini kan sapa sing oleh wong karo wong iso oleh. Makanya kalau sampean kubur di nggone sampean dhewe, walaupun iki kuburan untuk keluarga tapi ora dikicing, silakan kuburan ndak sampean dhewe. Terus satu kali wakaf ya oleh kabeh ya ora apa-apa. Tapi dan pemerintah musabbalah gak oleh pemerintah dilarang izin. Itu yo gak boleh. Terus izin kepala desa tidak bisa untuk mengizini kalau sudah menjadi miliknya pemerintah itu yo. Urusannya dari pemerintah pusat ini kembalian betul. Betul. Jadi saya paham dong. Kesimpulan ini jangan sampai menggunakan haknya orang lain tidak sesuai dengan izinnya yang punya hak. Sebenarnya bukan masalah urusan kijing wal kijing. Kijing itu hanya pengembangan dari penggunaan
yang tidak sesuai dengan izin mboten tawon. Nah ini apa itu namanya, seperti di tempat saya itu tempat Mbah-Jim itu tujuan kuburan umum. Nah, itu ya Cak, waktu ini takon ngijoli, alhamdulillah ngijoli di kidul. Jadi sing iki gawein bangunan tapi untuk masyarakat Ijolono. Alhamdulillah terus dijoli luwih wow sekali. Dijoli ngoten mawon ora apa-apa sampean tukar guling ngoten mawon. Iki nang kuburan umum wis tukar guling Nyai. Nah, dan kalau kuburan kayak ijole luwih akeh kan Lombok ya luwih masalah ngoten. Nah, iki untuk ziarah, iki walaupun untuk ziarah tapi wakafnya bukan untuk ziarah gitu. Padahal penggunaan barang orang lain itu tidak halal kecuali mendapat ilmu. Sebetulnya kok mun menak sing menang. Lah wakaf terserah sing muwakafne sinten mawon. Nah, lah siapa dari pemerintah? Ya terserah dari pemerintah, pemerintah itu untuk umum nih untuk itu tak boleh itu jelas. Saged paham. Nah, niku kantun tasik wonten malih wonten. Assalamualaikum. Nggih. Lho. Nggih. Sampun to, nggih nggih. Nggih monggo. Niki babakan sholat witir setelah sholat tarawih menika. Nggih. Yang biasa terlaksana niku kan 2 rakaat sama 1 rakaat. Yang 2 rakaat ini niat kita itu sholat witir atau sholat mutlak? Sholat rakaat ini minal witri. Bukan witir, witron bukan. Minal witri saking sebagian dari witir. Witron niku tenang sal. Usali sunatan witir rakaat ini malih wong ganjil kok orang. Jadi minal witri niku dari golongane salat witir sing kabeh. Kabeh niku nggih. Anune dheweku. Mulane salat witir niku bisa digunakan untuk 2 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 11 rakaat dengan catatan 11 rakaat salaman itu bisa. Dengan catatan untuk witir itu kalau tidak boleh lebih dari 2 tahiyat. Kalau satu paketnya satu lakukannya. Kalau salam ya tak masalah. 11 rakaat pun tidak boleh 2 lebih dari 2 tahiyat. Tidak boleh dari 2 tahiyat, lebih dari 2 tahiyat. Berarti maksimal 2 tahiyat. Kalau 2 tahiyat, tahiyatnya akhir dan qoblal akhir. Berarti gimana kalau 11 yo 11 dan 10. Kalau 9 yo 9 dan 8. Lain kalau duka tidak masalah kan. Ini karena urusan ibadah itu memang hal yang sulit sebab harus ada dalil yang khusus. Sebab urusan ta'abbud ini enggak bisa dirasionalkan betul. Nah, lain urusan muamalah itu gampang. Nggih, terus wonten malih napa niku? Yang makaitan kalih siji. Atau mengatakan niku walaupun pihak desa niku rakat desa mencetuskan antar peraturan diperbolehkan izin itu tetap bertentangan nggih. Niku HE desa napa anu niku niku kita tinggal di bengkok niku lek bengkoke desa niku sanes kagane desa. Aku mesti dari pemerintah. Nah, saya ini sing punya hak mengizini, punya hak untuk mengalihkan fungsi itu siapa? Sanes bupati. Lek ningali kita tukar guling tanah pemerintah itu nggih saking pusat. Nggih lho. Tadi wonten tanah pemerintah bengkok kita akan ngurus yang niku mboten cukup ten bupati. Berarti pemerintah desa itu tidak bisa memberikan keputusan. Mboten saged. Mok rewang. Ku namung cara alune nazir.
Nggih yang rewang Nggih, pelaksana nah. yang sama atasan. Nggih, sama niki sampean tene gawe ngenggeni tanah gendong tanah anu kok difungsikan apa isine dan pundi. Pusat iki. Coba lek kur nempati ngono tok, enggak sampai perpindahan pemilikan itu ya walaupun enggak usah di sini pokoknya nanti sewaktu-waktu digusur oleh itu enggak masalah. Tapi kalau kita aman sehingga menjadi hak kita itu mesti kok dhuwur. Ini mboten saged itu agrari. Yang menentukan insya Allah itu agrari. Kalau mboten paham prosedur. Tapi lek biasa niku tanah-tanah pemerintahan niku nggih. Pusat niku mboten sertifikasi tanah. nggih. Mboten saged kok ngadap mboten saged. Tanah hutan sama geni atau sama apa niki mboten saged nggih. Desa itu enggak bisa itu. Bupati mon mboten saged kok. Niku wonten anune piyambak. Iki teng mriki ku gur nadir. Untuk dipasrai nadir ya harus menjaga yang paling maslahah. Niku lek tanah pemerintah. Masih wakaf untuk kuburan itu di sini terpusat nih bener sakit bupati niku. Tapi kalau betul paham, agrari nopo betul paham. Mereka ora sekolah jurusan niku. Jadi yang jelas siapa yang menentukan untuk perpindahan hak ini? Tentu. Sampai ngurusi perpindahan hak dalam tanah nang desa enggak iso. Sampai desa kamu alih fungsikan kepala desa yo. Iso dilebokno niku. Mboten saged. Niku pun wonten anune tugase piyambak. Sampun to nggih. Lajeng pangertosipun musabbalah. Nah niku, arti yang dikendaki dengan musabbalah niku qala al-Asnawi wal murad bil musabbalah adalah ma'ita dan nas ayyid fanabi. Jadi qala al-Asnawi yaitu allati itada ahlul balad adafna fiha. Wal murad bil musabbalah kama qala al-Asnawi wa ghairu allati itada ahlul balad adafna fiha. Ini wis tanah gak berfungsi terus biasanya wong-wong ngubur teng niku niku jenenge musabbalah. Memang tanah yang disediakan untuk misalnya kali pemerintah wis kita gaekno untuk kayak kuburan itu kan musabbalah. Utawa panjenengan beli tanah ini saya siapkan untuk siapa saja yang akan kubur itu musabbalah. Bukan wakaf disopoi oleh itu musabbalah. Ini sampai seperti sampan deleh banyu di pinggir jalan sopoi leh mobil itu musabbalah. Jadi terserah dari pemerintah, dari siapa, kalau sepenting orang mempersilahkan orang-orang ngubur di gunung. Bukan wakaf, lek wakaf ini kemana? Nggih. Iku sing dimendaki ngoten. Sampun nggih. Kemawon nek wonten malih nggih monggo.